Kita semua tahu ada guru yang baik dan ada guru yang luar biasa. Tapi, pernah nggak sih Anda kepikiran apa sebetulnya rahasia mereka? Nah, kali ini kita akan coba membongkar cetak biru atau blueprint dari seorang pendidik profesional. Yuk kita lihat ada apa aja sih di balik 4 kompetensi inti yang jadi fondasinya? Jadi, pertanyaan besarnya adalah ini. Apa sih cetak biru sejati dari seorang guru yang hebat? Apakah ini cuma soal daftar panjang keahlian yang harus dicentang? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih fundamental dan lebih dalam? Inilah pertanyaan yang akan kita jawab bareng-bareng. Oke, sebelum kita lari lebih jauh, kita samain frekuensi dulu soal apa itu kompetensi. Gampangnya gini, kompetensi itu resep, bukan cuma satu bahan. Ada 3 bahan utamanya. Pengetahuan, ini soal apa yang Anda tahu. Lalu keterampilan, soal apa yang bisa Anda lakukan. Dan terakhir, sikap, yaitu gimana cara Anda melakukannya. Nah, kalau ketiganya dicampur dengan pas, hasilnya adalah kinerja yang efektif dan superior. Nah, ini dia metafora yang paling kuat buat ngejelasin ini. Model gunung es. Coba deh lihat, yang kelihatan di atas permukaan air, kayak pengetahuan dan keterampilan, itu ternyata cuma 20%. Bagian yang paling gede, yang 80%-nya, itu justru tersembunyi di bawah air. Disitulah ada konsep diri, watak, dan motif. Inilah mesin penggerak yang sesungguhnya, yang jauh lebih susah buat diubah, dan disinilah inti kehebatan seorang pendidik itu berada. Oke, berbekal pemahaman soal gunung es tadi, sekarang kita siap buat menyelam. Kita akan lewatin bagian permukaan dan melihat lebih dalam lagi apa sih yang benar-benar ngebentuk seorang pendidik yang efektif dari dalam. Dan sekarang, waktunya kita buka peta utamanya. Inilah kerangka kerja yang akan jadi panduan kita. Anggap aja ini adalah denah arsitektur lengkap dari seorang pendidik profesional. Ini dia peta utamanya. Ada 4 area besar yang akan kita jelajahi satu persatu. Pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 4 kuadran inilah yang menjadi pusat dari semua pembahasan kita. Yuk kita langsung masuk ke bagian 3 dan mulai membedah masing-masing dimensi ini. Kita akan lihat gimana mesinnya bekerja, anatominya, jaringannya, sampai kedalamannya. Yang pertama kita sebut mesin pedagogik. Kenapa mesin? Soalnya ini tuh ngomongin mekanismenya, seninya, sekaligus ilmunya dari proses belajar mengajar itu sendiri. Ini adalah motor penggerak utama di dalam kelas. Coba perhatikan siklus ini. Ini bukan jalan lurus yang sekali lewat selesai ya, tapi ini lingkaran yang berputar terus-menerus. Mulainya dari mana? Dari memahami muridnya dulu, terus bikin rancangan pembelajaran yang pas. Baru deh dilaksanakan di kelas, dievaluasi, dan, nah ini kuncinya, hasil evaluasi itu dipakai buat mengembangkan potensi tiap murid. Terus siklusnya muter lagi, dan setiap putaran jadi makin baik. Berikutnya kita geser dari proses di luar ke inti di dalam. Anatomi kepribadian. Kalau pedagogik tadi soal apa yang guru lakukan, nah kepribadian ini soal siapa guru itu. Ini udah masuk ke ranah karakter dan integritas. Kepribadian itu bisa kita bayangkan punya beberapa lapisan. Di paling tengah ada inti terdalam yang harus stabil dan kokoh. Dari inti inilah auranya memancar keluar, ngebentuk lapisan-lapisan lain kayak kedewasaan, kearifan, wibawa yang positif, sampai akhirnya jadi teladan di lapisan terluar. Kalau intinya kuat, pancarannya pun akan kuat. Kompetensi yang ketiga kita sebut konstelasi sosial. Istilah ini keren banget ya. Maksudnya adalah pendidik itu bukan planet yang mengorbit sendirian. Mereka itu pusat dari sebuah tata surya, pusat dari jaringan komunikasi dan interaksi yang kompleks. Nah, seperti yang bisa kita lihat, guru yang efektif itu jadi jembatan penghubung di pusat konstelasi ini. Mereka ngebangun sinergi ketiga arah utama, ke murid-muridnya, ke orang tua dan lingkungan masyarakat, dan juga ke rekan-rekan sesama pendidik. Ini bukti kalau pendidikan itu nggak pernah jadi kerjaan solo. Dan yang terakhir, kita balik lagi ke metafora gunung es tadi buat ngebahas kedalaman profesional. Ini intinya soal penguasaan materi pelajaran. Pertanyaannya, seberapa dalam sih pengetahuan seorang guru itu? Ternyata, keahlian profesional itu ada lapisannya juga. Di puncaknya, yang paling kelihatan, itu ya paham materi kurikulum. Tapi di bawah permukaan ada pemahaman konsep dan struktur ilmunya. Dan di fondasi yang paling dalam ada penguasaan metodologi. Jadi, guru hebat itu nggak cuma tahu apa yang harus diajarkan, tapi juga ngerti kenapa dan bagaimana.
Oke, kita jeda sebentar buat lihat rangkuman ini. Tabel ini ngebantu kita memetakan semuanya dengan jelas. Kita bisa lihat fokus utama, orientasi, sama indikator kunci dari masing-masing 4 dimensi tadi. Anggap aja ini semacam contekan cepatnya sebelum kita masuk ke bagian yang paling krusial. Dan bagian krusial itu adalah ini. Keempat kompetensi yang tadi kita bahas, ternyata nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Mereka bukan cuma daftar checklist. Kekuatan yang sesungguhnya justru muncul dari integrasi semuanya. Diagram Venn ini ngejelasinnya dengan sempurna. Jadi poinnya, keunggulan sejati itu adanya bukan di dalam salah satu lingkaran, tapi di titik temu yang kecil di tengah itu loh, tempat semuanya saling tumpang tindih. Percuma kan, jago banget materi pelajarannya tapi nggak bisa ngajar? Atau pintar ngajar tapi nggak punya empati dan nggak bisa jadi teladan? Coba bayangkan kayak gini deh, 4 kompetensi ini tuh ibarat 4 pilar kokoh yang menopang seluruh bangunan kinerja seorang guru. Kalau salah satu aja pilarnya rapuh atau miring, seluruh bangunannya bakal goyah kan? Cuma kalau keempatnya kuat dan terintegrasi dengan baik, barulah bangunan itu bisa berdiri tegak dan kokoh. Nah, ini semua membawa kita ke bagian terakhir, ke visi pamungkasnya. Setelah tahu semua ini, terus buat apa? Apa sih sebetulnya tujuan akhir dari semua kompetensi ini? Kutipan ini merangkum semuanya dengan indah. Tujuan akhir dari punya kompetensi yang utuh itu bukan buat jadi guru yang sempurna, tapi untuk bisa mengubah ruang kelas. Bukan lagi cuma jadi tempat transfer ilmu, tapi jadi sebuah ekosistem untuk membentuk manusia seutuhnya. Dan kita akan tutup pembahasan kita dengan pemikiran ini, bahwa kelas itu bukanlah pabrik yang mencetak produk-produk seragam. Kelas adalah sebuah ekosistem yang hidup dan dinamis. Tempat setiap individu punya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara utuh. Itulah visi sejati dari cetak biru seorang pendidik profesional.